Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ini masih jam 12 siang, jamnya istirahat saya ini. Hmm, Daripada gabut ya, ini saya mau memberitahu ini sedikit tutorial cara membuat rancang layangan, tapi ini khusus yang sumbu X-nya ya, sumbu X. Sumbu X itu yang dari kiri ke kanan ya. Kalau di Sunda bilang itu bikangnya, bikang atau female-nya lah. Nah, untuk pemilihan bambu sendiri teman-teman ya, eh, yang bagus itu untuk bikang itu kita nyebutnya bikang aja ya, karena umumnya sih bikang. Nah, yang bagus itu sebenarnya sih yang sudah tua. Nah, ciri-ciri yang sudah tua itu teman-teman, si seratnya ini warnanya merah. Nah, ini warnanya merah, tapi perlu teman-teman ketahui juga ya, ada banyak kasus dimana waktu kita nebang bambu itu si serat itu merah. Nah, pas hari kedua setelah dipotong-potong kecil begini, dia seratnya berubah jadi putih gini. Nah, putih gini, tapi dia tetap tua. Nah, itu kejadiannya itu karena si bambu terlalu tua teman-teman. Ya ada beberapa faktor, salah satunya itu bambu terlalu tua, jadi ketika dipotong dia balik lagi ke muda. Nah, terus faktor kedua adalah si pohon bambu itu dia induknya sudah kepotong duluan teman-teman, jadi pasti si warna berubah. Nah, ini waktu kemarin saya motong sama teman-teman Ipla itu, ini warnanya dari ujung sampai ujung, dari buku 1 buku 2 itu seratnya warna merah, tapi setelah kering ini jadi begini teman-teman tuh. Sebenarnya sih kurang bagus, tapi nggak apa-apa deh, kurang bagus di warna aja. Tetap sih kalau kelenturan ini bagus teman-teman. Ini lumayan lah, nanti kita coba raut ya. Sama perlu teman-teman ketahui ya, kalau misalkan teman-teman mau motong dari pohonnya, dari pohon bambu itu, usahakan satu, selamatkan induknya, jangan sampai si induknya itu dia kepotong duluan. Kalau bisa dijaga sih, kita ambil yang anaknya aja gitu. Nah, terus diusahakan itu dia dipotongnya itu di atas jam 11 jam 12 ke atas sampai siang gitu kan. Karena apa? Karena ketika masih pagi itu si bambu masih melakukan proses fotosintesis, jadi dia mengandung kadar air yang lebih banyak. Umumnya bambu itu memiliki kadar air teman-teman, walaupun dia sudah dipotong begini, ini masih ada kadar air. Masih ada kadar air karena kalau dipegang juga agak sedikit basah ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini basah teman-teman, nanti pas kita nimbang bagian tengahnya ini ya, ini, nah nimbang di sini yang itu dia pasti berat sebelah begini teman-teman. Walaupun si tekukan sudah simetris, tapi dia tetap berat sebelah begini. Normalnya sih ini 5-10 derajat oke lah teman-teman, nggak apa-apa, karena toleransi berat sebelah itu, karena emang faktor air itu susah harus benar-benar kering. Kalau misalkan kita butuh cepat ya udah sikat aja teman-teman. Nah, jadi begitu teman-teman, faktor air menentukan juga. Nah, faktor kelenturan juga ya diusahakan. Kalau teman-teman mau lebih bagus sih ya cari yang seratnya merah gitu teman-teman. Nah, ini saya udah banyak yang udah jadi ya teman-teman, ini baru saya keringin. Nah, ini baru saya angkat nih teman-teman.
ini kelihatan nggak teman-teman? Nah ini seratnya merah semua. Nah ini nih, tapi tetap nanti lama kelamaan nanti jadi hitam ya teman-teman, karena si seratnya kering gitu. Dan kalau bisa teman-teman ya, daripada kita motong dari pohonnya ya, lebih baik kita beli aja di material teman-teman ya, dengan catatan cari yang lebih bagus gitu ya, dengan spek tadi gitu, daripada kita motong ya amit-amit gitu teman-teman ya, kita motong di kebun gitu kan, di kebun yang antah berantah gitu, amit-amit nanti pulangnya ada yang ngikut, amit-amit lah, jangan sampai gitu kan, walaupun kita udah izin kan, karena ya ngevlog, lagi ngevlog. Oh, ada iklan dulu teman-teman. Jadi ya amit-amit lah ya, namanya ya ibaratnya ya, rumah kita diganggu, siapa yang nggak marah lah ya. Kalau bisa sih, kalau bisa teman-teman jangan sampai kejadian kayak gitu, karena teman-teman Ipla juga ada yang pernah kejadian gitu, udah mau langsung sakit. Aduh, berbahaya teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ngerawat ini ya. Prosesnya ini saya jujur, saya itu terakhir ngerawat tahun berapa ya, udah lama banget, 2006-an mungkin, 2006, karena dulu di sini banyak oknum-oknum Julai, sekarang udah pada pensiun, sisa saya seorang di sini. Saya juga akhirnya pensiun, lebih memilih main motor. Sekarang terjun lagi nih, mau nyoba bikin lagi. Udah banyak sih, saya kemarin nyoba ngeraut ada mungkin 180. Sengaja, karena ngeraut ini apa ya, menurut saya bisa melatih fokus, melatih keterampilan, melatih kepresisian nih teman-teman. Ya saya nggak tahu ini berapa menit ini untuk pembuatan ini nih. Nah, biasanya sih jam istirahat, jam pulang kerja, ini saya bikin ini dapat 3, dapat 5, dapat 8 ya, kumpulin aja udah dapat 140 lebih. Oke teman-teman, kita coba ngeraut ya. Ini nggak akan saya skip buat sebagai waktu. Ini umumnya ngeraut ini si bambu bagian bikang ini butuh berapa menit. Oke teman-teman, kita mulai, let's go. Nah, kalau saya ini pakai pisau dapur teman-teman. Nah, pisau dapur, nah ini materialnya ini dibuat dari pisau, kalau teman-teman tahu pisau gergaji yang buat motong kayu gede. Nah ini pisaunya. Nah ini bentar, ini ada bahannya. Nah ini teman-teman nih, ini bahannya, ini jadiin gini. Ini bagus ini teman-teman asah sekali, dia tajam terus. Pokoknya mantap, tipis tapi tajam. Rekomendasi kalau teman-teman pengen bikin pisau rawit, ini nih bahannya ini ya, pisau yang buat motong kayu gini. Oke teman-teman, kita mulai aja lah daripada kebanyakan BCT. Nah teman-teman, banyak orang yang ngeraut itu ini pakai dampal. Kalau saya sih nggak pernah, karena emang dulu diajarnya ya sama senior saya, sama guru saya, nggak pernah pakai dampal gitu. Caranya ini teman-teman nih, ini yang bagian tajam yang pertama kali teman-teman buang ya. Oke teman-teman, kita coba aja. Nah
ini bagian tajamnya udah hilang teman-teman. Nah ini kayu terlampau kering, jadinya dia waktu dirawatnya, kalau orang yang punya riwayat sakit gigi, aduh udah ngilu ini teman-teman. Pertama-tama kita tipisin dulu dagingnya teman-teman ya. Oh ya, oh tadi saya mulai dari menit ke 10 teman-teman, nanti lihat berapa ini ya, berapa menit kita beresnya. Biasanya sih ya, saya lama, soalnya saya bukan pro ya. Gebres aja teman-teman lah, gaskan aja. Jauhan aja. Nah, usahakan kita mulai dari tengah teman-teman ya. Nih bambunya kurang bagus teman-teman, tapi gak apa-apa lah, cuman kurang jos aja gitu ngelihatnya gitu teman-teman ya. Teman-teman, nah usahakan nih teman-teman ya, si ini apa namanya ya, teman-teman bilang apa ya, kalau kita sih nyebutnya hinis ya, apa kalau di Indonesia itu, si hinisnya itu kecil aja teman-teman, supaya apa, supaya hasil rautannya bulat ya, kecil aja, yang penting ada itu sebagai tulang aja, biar hasil rautan bulat. Kalau bulat kan enak dilihatnya teman-teman. Gabres aja teman-teman lah, apaan. Kita gaskan skuy. Sebenarnya sih teman-teman mending beli aja sih layangan itu, kayak saya sibuk, saya beli, biasanya saya beli di ya teman sama anak-anak IPLA, teman IPLA juga, sama kalau teman-teman mau itu cari di Facebook, nah namanya Juniadi Miun, itu si Pedro, itu layangannya bagus, kepake sama saya, karena basic di IPLA itu ngulur murni teman-teman, belum apa-apa aja dia udah jauh, jadi waktu ngulurnya juga wah itu udah kayaknya banyak dihujat teman-teman, dihujat karena wah can gena naon udah jauh, belum apa-apa udah jauh teman. Nah, aduan yang kayak gitu yang dibenci itu. Nah, kalau setelan saya teman-teman beton, kalau setelan saya itu dia berat karena rancangnya gua wow gede gitu teman-teman. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah kalau sudah setengah jalan gini teman-teman, tuh ini kurang bagus teman-teman, karena ini dia nggak balik lagi. Sebenarnya ini bambu kurang bagus, tapi nggak apa-apa, kita gaskan aja.
Lama-lama ini pegal juga teman-teman ya, makanya dari itu kata saya juga sebenarnya mending beli. Tapi ini kebetulan aja saya lagi seneng ngerawat, sampai rautan ada 180 set. Pegal. Kopi mana kopi? Nggak ada kopi. Anti kopi klub. Sikat aja teman-teman. Nanti juga teman-teman belajar nanti juga pro. Jangan nggak bisa belajar aja. Terus semuanya juga nggak ada yang pro dari awal, nggak ada, semuanya juga melalui proses teman-teman. Nah ini terlampau bulat ya teman-teman, rancangnya jadi balik lagi nih, terlalu bagus ya. Kita mah diajar aja teman-teman ya, biar teman-teman tahu gitu kan, dibalik terciptanya sebuah layangan itu prosesnya kayak gimana. Nah ini teman-teman ya, tinggal sedikit lagi nih, tinggal kecilin ujungnya aja, sikat aja teman-teman lah. Nah teman-teman, udah kelihatan ya. Nanti kita jauhkan dulu ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Oke, ini jos teman-teman lah. Ini udah, kalau di jauh itu cet pukul gelosor, udah aja pegatin aja, kita mau pulang aja. Lumayan teman-teman lah, daripada lumayan ya. Nah ini teman-teman, ini udah jadi nih. Oke, ini menit ke 19.33, berarti untuk membuat satu bikang ini bagian sumbu X nya, X plus minus, saya pribadi membutuhkan waktu sekitar 10 menitan lah, tanpa banyak bacot nih. Oke teman-teman, nanti kelihatan nggak?
kelihatan ya teman-teman. Aduh. Nih. Oke teman-teman, sekarang masuk ke proses penimbangan. Penimbangan itu biar si rancang si layangan gak berat sebelah ya teman-teman. Banyak yang menimbang itu pakai benang, terus ada juga yang pakai pisau juga sih. Tapi pertama-tama ya kita ini aja dulu, timbang aja dulu, kita ukur tengah-tengahnya. Kita coba menggunakan benang teman-teman. Nah ini caranya, ini ditali di tengah, sudah itu kita tarik ke sini, tarik ke kanan, tarik ke kiri, tuh masih jauh, kita geser teman-teman, tarik ke kanan, tarik ke kiri, masih jauh juga. Lebih cepat sih pakai penggaris teman-teman, penggaris yang 2 meter, tapi saya nggak punya. Nah ini teman-teman, ini sudah di tengah-tengah. Nah ini berat ke kanan ya teman-teman. Duh, gimana ini? Oh ternyata, oh ya, berat ke kanan. Berat ke kanan. Nah kita kurangi berat di sini teman-teman, kita kurangin aja. Enggak banyak kok. Usahakan di bukunya aja, biasanya yang paling berat itu di buku. Kita gas lagi teman-teman. Dah jadi sebelah kiri yang berat. Nah ini masih ada. Nah kalau segini itu toleransi ya teman-teman, karena dari si kayunya juga dia ada ini air, mengandung kadar air teman-teman. Jadi minimal dia 10 derajat 15 derajat itu aman, karena nanti setelah dijemur dia akan seimbang sempurna teman-teman. Kalau saya pribadi sih gini teman-teman ya, lekukannya begini, di tengah-tengahnya lekuk. Nah banyak teman-teman ya yang bikin ini si bagian sumbu X nya ini, si bikangnya itu ada yang lurus di tengah, lekuk di ujung. Nah itu nanti berpengaruh ke layangannya, dia gini teman-teman. Nah pas ditarik itu dia gini, gini, begidek. Nah biasanya itu dipakai untuk layangan semi, biar dia main gini. Terus si ukuran kepala dikurangin, biasanya anak-anak Garut itu yang gitu. Nah kalau untuk setelan ulur teman-teman, ulur klasik itu dia jangan sampai si layangan muter, ulur gibrig, jangan sampai layangan muter gibrig, itu muter jangan. Yang bagus itu dia ulur gibrig gini teman-teman, si layangan jangan sampai muter, dia gini, lama kelamaan turun.
dapat angin golosor, udah cepet ngalahinnya. Nah gini teman-teman ya. Oke, teman-teman, apalagi nih ya, ini vlog iseng-iseng aja sih. Nah sudah ini terus bikin si yang jalurnya, udah tinggal kuranteng, udah tinggal kertasan, cap, buang. Apungin aja. Oke teman-teman, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dari mulai apa tadi, pemilihan bahan, terus proses saran untuk penebangan bambu kalau misalkan beli langsung di kebunnya. Terus pisau juga ngaruh nih, bahan pisau, terus sedikit saran untuk ya settingan nih. Kalau ini sih settingan saya teman-teman ya. Apalagi ya, mungkin segitu aja dulu teman-teman ya. Untuk si jalurnya nggak usah aja lah, soalnya normal aja sih teman-teman ya. Kalau misalkan jalur itu yang penting asal lurus. 5 cm di bawah ikat tengah itu dia harus melengkung aja, harus agak gini. Nah 5 cm misalkan layangan ukuran 1